Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariska Dinda Salsabila. Saya dari jurusan Biologi Angkatan 2021 Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai penerapan Artificial Intelligence dalam proses bayi tabung. Nah, sebelum aku membahas ke topik utamanya, aku mau bertanya nih pada kalian tahu nggak sih tentang teknologi? Nah, pasti tidak asing ya dengan kata teknologi. Apa yang ada di pikiran kalian kalau dengar kata teknologi? Handphone, Twitter, Instagram? Nah, benar sekali. Jika kalian memikirkan teknologi itu handphone, itu benar. Jadi handphone itu merupakan bagian dari teknologi komunikasi. Nah, namun teknologi itu luas sekali. Bukan hanya handphone, ada juga yang namanya artificial intelligence. Nah, apa sih itu artificial intelligence? Kalian penasaran nggak sih tentang asing juga nggak sih dengan kata-kata artificial intelligence? Nah, jadi artificial intelligence itu merupakan teknologi di bidang ilmu komputer yang mensimulasikan kecerdasan manusia ke dalam sebuah mesin, yaitu seperti komputer, untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia, bahkan bisa lebih baik dari manusia. Nah, artificial intelligence ini pertama kali ada pada tahun 1955. Jadi, siapa yang menciptakannya? Nah, yang menciptakannya itu seorang yang bernama Simon dan juga Noel. Nah, mereka itu yang menciptakan artificial intelligence untuk pertama kalinya. Nah, adanya artificial intelligence ini diciptakan itu memiliki tujuan. Nah, ada 3 tujuan nih. Nah, yang pertama ada tujuan utama, ada tujuan entrepreneurial dan juga tujuan ilmiah. Nah, tujuan utamanya yaitu membuat mesin menjadi lebih pintar. Nah, contohnya komputer itu dahulu digunakan hanya untuk mengetik saja. Namun sekarang pemanfaatannya itu lebih luas, seperti untuk gaming, editing, bahkan multimedia banyak kan. Yang kedua yaitu tujuan ilmiah, memahami apa itu kecerdasan. Nah, dengan adanya artificial intelligence ini diharapkan penelitian yang dilakukan itu menjadi lebih efektif serta memiliki hasil yang lebih teliti. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan entrepreneurial. Nah, membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Nah, dengan adanya tujuan ini diharapkan manusia itu dapat terbantu pekerjaannya untuk menjadi lebih baik, serta pekerjaan yang dihasilkan itu menjadi lebih baik juga. Seperti itu. Nah, dengan seiring perkembangan zaman ini, artificial intelligence ini dapat diterapkan di berbagai banyak bidang. Nah, salah satunya itu pada bayi tabung. Nah, kalian asing nggak sih dengan istilah bayi tabung? Pasti enggak ya, karena sekarang ini banyak orang yang melakukan proses bayi tabung. Namun apa sih itu bayi tabung? Buat yang nggak tahu, aku kasih tahu, dapatkan dari proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di sebuah laboratorium atau biasa yang disebut dengan in vitro fertilization. Nah, proses bayi tabung ini dilakukan terutama itu untuk pasangan-pasangan yang memiliki gangguan kesuburan. Nah, banyak nih pasangan-pasangan yang memiliki gangguan kesuburan sehingga mereka melakukan proses bayi tabung. Di Indonesia sendiri ada nih artis-artis yang melakukan program bayi tabung. Siapa tahu nggak? Ya, Irwansyah serta istrinya. Nah, mereka itu melakukan proses bayi tabung untuk mendapatkan keturunan. Nah, di luar negeri sendiri pun program bayi tabung ini tidak hanya dilakukan oleh pasangan, namun ada juga orang yang tidak memiliki pasangan itu melakukan program bayi tabung untuk mendapatkan keturunan mereka. Lalu bagaimana proses
dari bayi tabung itu. Nah, yang pertama itu dilakukan penyuntikan obat stimulasi telur dan USG. Nah, tujuannya itu untuk dokter itu mengetahui seberapa baik rahim yang akan digunakan untuk si calon bayi. Nah, pada proses selanjutnya yaitu dilakukan penyuntikan HCG. Nah, tujuan dari penyuntikan HCG ini tuh untuk mematangkan sel oosit. Nah, pada proses selanjutnya yaitu pengambilan sel telur. Nah, pengambilan sel telur ini dilakukan 36 hari setelah dilakukan penyuntikan. Nah, pada proses selanjutnya yaitu calon suami itu diminta untuk memberikan spermanya sebelum dilakukan sebuah pematangan sel telur. Nah, dipilihlah sel sperma yang paling baik untuk dilakukan pematangannya. Selanjutnya, sel telur dimasukkan ke dalam sebuah wadah. Nah, setelah sel telur itu berubah menjadi embrio, nah barulah embrio itu dimasukkan ke dalam rahim wanita. Nah, seperti itulah gambaran proses bayi tabung secara singkatnya tuh seperti itu. Nah, lalu bagaimana penerapannya artificial intelligence dengan proses bayi tabung? Penasaran nggak? Nah, jadi adanya artificial intelligence ini membantu para peneliti atau ilmuwan untuk memecahkan kasus-kasus yang rumit pada proses bayi tabung. Nah, pada proses bayi tabung itu pasti ada kasus-kasus baru, kan tidak selalu lancar kan, pasti ada beberapa kendala. Nah, kendala-kendala tersebut menjadi sebuah kasus yang dapat dipecahkan oleh ilmuwan-ilmuwan, nah dengan dibantu oleh artificial intelligence ini. Nah, selain itu, dengan adanya artificial intelligence ini dapat mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan pada program bayi tabung, karena pada program bayi tabung itu tidak 100% akan berhasil, namun ada juga yang tidak. Nah, adanya artificial intelligence ini dapat memprediksi seberapa besar kemungkinannya. Kita next ya ke manfaat bayi tabung. Nah, manfaat bayi tabung itu banyak sekali. Nah, aku hanya ambil 2, yaitu untuk memperbesar peluang kehamilan. Nah, pada pasangan-pasangan yang memiliki gangguan kesuburan itu, dengan adanya program bayi tabung ini, mereka dapat memperbesar peluang kehamilan mereka untuk mendapatkan sebuah keturunan. Nah, selanjutnya yaitu memilih jenis kelamin. Nah, kenapa bisa ya? Nah, pasti bisa. Nah, dengan adanya program bayi tabung ini, mereka bisa memilih jenis kelaminnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, dalam proses bayi tabung itu dipilihlah kromosom yang paling baik. Nah, dari kromosom itulah dapat memilih jenis kelaminnya, seperti itu. Dengan berkembangnya teknologi, terutama pada bidang komputer, nah, yaitu artificial intelligence ini memberikan manfaat yang besar kepada kita sebagai manusia, terutama pada salah satunya pada proses bayi tabung itu sendiri. Nah, dengan adanya artificial intelligence ini dapat membantu para peneliti untuk meneliti kasus-kasus yang susah dalam bidang teknologi, serta dapat memprediksi hasil berapa besar kesuksesan program bayi tabung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila saya ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.